Shalom, saudaraku, selamat pagi. Tidak terasa kita berada di ujung dari penghujung tahun ini. Di hari terakhir, tanggal 31 Desember. Sungguh luar biasa kalau kita melihat penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Betul ya? Sepanjang tahun dengan segala cerita kehidupan kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru besok. Ya, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua mengingat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saya ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mulai teringat bahwa tutup tahun itu bukan hanya sekedar pergantian kalender loh saudaraku. Atau pergantian angka-angka di kalender, bukan. Tetapi tutup tahun adalah momen perjumpaan batin kita dengan Allah. Maka kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi berkata, "Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Sudah bijaksana belum kita? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita buru di dalam hati kita. Saat kita melihat cermin diri kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sudah semakin serupa Kristus atau belum? Apakah di sepanjang tahun ini aku semakin berjuang hidup serupa Kristus? Atau aku hanya sibuk melayani, aku hanya sibuk kerja, aku hanya sibuk mengurus rumah tanggaku, aku hanya mengejar impian-impian hidupku, atau bagaimana? Ingat ya saudaraku, Tuhan lebih tertarik dengan bagaimana kau berubah dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Sebab Tuhan melihat hati." Maka kalau kita mengerti akan hal ini, Tuhan tidak menilai apa yang sudah kau hasilkan dari pencapaian-pencapaianmu. Targetmu tercapai atau gagal. Keuanganmu naik atau turun. Karirmu maju atau stagnan. Itu bukan itu yang Tuhan incar. Tetapi Tuhan lebih mengincar apakah hatimu semakin untukku, nak. Apakah kau sudah berjuang dengan mematikan egomu yang semakin kau lumat untuk kepentinganku? Apakah kau semakin jijik dengan dosa yang selama ini kau anggap wajar itu? Dan mungkin Tuhan akan ngomong begini satu lagi, apakah kehendakku menjadi kesukaanmu atau tidak? Saudaraku, hidup kekristenan itu bukan tentang seberapa berhasil kita di mata manusia, tetapi seberapa tunduk kita kepada kehendak Allah. Banyak orang menutup tahun dengan syukur, tapi tidak dengan pertobatan hidup. Syukur tanpa pertobatan adalah kerohanian yang dangkal. Refleksi tanpa perubahan hanyalah ilusi semata, saudaraku. Maka refleksikan kepada dirimu bagaimana kau hidup hari ini. Maka katakan, "Selidikilah aku ya Tuhan. Lihatlah apakah jalanku itu serong atau tidak." Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mau duduk dekat kaki Tuhan, kau mau bawa Roh Kudus sebagai partner kerja untuk mengolah hidupmu semakin serupa Kristus, maka Roh Kudus akan beritahu saudaraku, dosa apa yang masih kita toleransi. Ambisi-ambisi apa yang masih lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan kasih tahu. Pelayananmu murni enggak? Hidupmu benar enggak total habis untuk Tuhan? Luka apa yang masih kau simpan di hatimu, yang membuat kau tidak bisa memandang Tuhan dengan jelas, yang mengakibatkan berkabut hidupmu? Ingat saudaraku, suara kebenaran mengajarkan bahwa Tuhan lebih menghargai satu pertobatan ketimbang 1000 aktivitas rohanimu. Ingat ya, setiap tahun itu adalah alat pembentukan untuk menuju manusia kekal. Maka setiap kali kita tutup tahun, kita merefleksikan bahwa sudahkah aku diubah serupa gambarnya?
Karena seringkali sepanjang tahun kita menjalani yang namanya masalah hidup. Kegagalan, penundaan. Mungkin kita juga mengalami kesuksesan juga. Tapi dari situ kita harus mulai bahwa semuanya itu adalah mendatangkan kebaikan untuk mengukir diriku semakin serupa Kristus. Sepanjang tahun kalau kita merefleksi hidup kita, aduh pastor penuh masalah. Oke, masalah itu latihan imanmu, ruang untuk latihan imanmu. Maka bersyukurlah kalau kau punya masalah banyak di tahun ini. Kita bisa berkata, Tuhan, tahun depan pasti juga ada masalah. Gak mungkin manusia tanpa masalah. Tapi tahun depan aku sudah naik kelas. Karena tahun ini tahun aku belajar banyak. Bagaimana aku berselancar di masalah hidupku. Tuhan, aku mungkin tahun ini penuh dengan kegagalan. Aku tahu kau izinkan aku mengalami kegagalan demi kegagalan untuk meremukkan egoku. Tahun depan aku mau tampil lebih baik hidupku bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan, tahun ini aku mengalami penundaan. Aku tahu kau mau aku lebih berserah kepadamu. Aku mau belajar lebih on fire sama Tuhan, lebih percaya sama Tuhan, lebih dengan Tuhan, lebih untuk Tuhan, lebih bagi Tuhan. Kalau tahun ini aku mengalami kesuksesan, kejayaan, aku tahu Tuhan kau sedang mengajariku untuk rendah hatiku. Amin saudaraku, mungkin tahun depan Tuhan buat hidupmu lebih sukses dari tahun ini. Pastikan tahun depan dengan kesuksesan yang lebih besar Tuhan titipkan atasmu. Tuhan mau berkata, aku percaya kepadamu nak, kau bisa aku percaya. Pastikan di situ kerendahan hatimu double portion. Amin saudaraku. Ya, Tuhan tidak sedang membentuk kita agar kita nyaman hidup di dunia loh. Tapi Tuhan sedang membentuk kita dengan segala keadaan kita. Supaya kita layak di kekekalan suatu hari nanti. Bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Amin saudaraku, maka tanyakan kepada dirimu. Apakah tahun ini aku semakin siap bertemu Tuhan atau tidak? Maka ketika kita menutup tahun dengan benar, bukan hanya harapan baru, tapi kita mau dengan hidup yang baru. 2 Korintus 5:17 berkata, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Menutup tahun dengan benar artinya, aku mau meninggalkan manusia lamaku. Aku tidak mau bawa manusia lamaku ke tahun yang baru. Aku mau mengakhiri kebiasaan-kebiasaan berdosaku. Aku tidak mau menunda lagi. Dan aku mau menyerahkan masa depanku. Bukan merencanakannya tanpa Tuhan. Tapi aku mau membawa semua perencanaan hidupku kuserahkan ke Tuhan. Biar Tuhan yang menulis masa depanku. Amin saudaraku. Tahun baru tidak akan membawa perubahan. Kalau manusia batiniahmu tidak diperbaharui. Maka tahun depan bukan tentang apa yang akan kita dapat. Tapi siapa kita akan jadi di tahun depan nanti. Maka hiduplah layak di hadapan Allah, saudaraku. Kita mau ambil resolusi di dalam hidup kita. Mungkin aku mau lebih sungguh-sungguh nyenengin hati Tuhan. Aku mau lebih punya jam doa lebih double portion. Aku mau tahun depan aku mulai ambil bagian pelayanan di gereja lokalku. Mungkin sekarang aku gak mau pelayanan ini dan itu. Tahun depan aku mau. Aku mau lebih untuk Tuhan. Aku mau more untuk Tuhan. Aku mau memberi hidupku, bukan hanya hidup, hartaku, pikiranku, tenagaku, waktuku untuk Tuhan. Double portion, lebih untuk Tuhan. Berani gak saudaraku? Atau aku mau hidup kudus, start di tahun depan aku mau benar-benar hidup kudus, taat. Aku mau matikan manusia lamaku terus tiap hari. Aku mau hidup bagi kehendak Allah. Wah, itu kalimat-kalimat begitu. Kalau kamu kerjakan dalam hari hidup, saudara, luar biasa. Tujuan hidup orang percaya bukan masuk surga, tapi layak hidup bersama dengan Allah. Amin, saudaraku. Karena kalau kelas kita untuk masuk surga dan gak mau di neraka, itu masih kelas rendah. Seharusnya level kita jauh di atas itu, yaitu aku mau hidup layak bersama dengan Allah. Maka kuatkan hidupmu mulai hari ini menutup tahun dan menjejaki tahun yang baru dengan apa? Hidup untuk bisa layak di mata Allah. Gimana aku mau hidup? Semuanya itu kita pikirkan dengan baik. Saudaraku, sebelum
menutup renungan ini, izinkan saya berdoa untuk kalian semua. Ya, yuk kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang tahun ini, tahun 2025 ini. Sepanjang tahun kami boleh menjalani hari hidup kami dengan segala keadaannya, dengan segala keabstrakan hidup yang kami lalui. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan atas kami. Tetapi izinkan kami pagi hari ini, kami mau mengucap syukur untuk sepanjang tahun penyertaan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk didikan-Mu. Terima kasih untuk hardikan-Mu. Terima kasih untuk belayan-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan beri atas kami. Karena kami tahu semuanya itu adalah tanda cinta-Mu atas kami. Kami tidak mau menyesali apapun yang sudah kami lalui. Kami mau membangun hidup kami semakin lebih baik di mata Tuhan. Kami mau lebih bertanggung jawab. Kami mau lebih hidup di dalam kekudusan hidup. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh memacu hidup kami untuk semakin dilayakkan masuk dalam langit baru bumi baru suatu hari nanti bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua para pencinta renungan The Message. Apapun dan bagaimanapun kondisi mereka hari ini, Tuhan beserta kami semua. Allah Immanuel adalah Allah yang benar-benar hidup dalam hidup kami. Allah yang sama yang akan menemani kami, mendidik kami dan menuntun kami di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan sekali lagi, kiranya berkat daripada Allah turun atas kami, hikmat marifat turun atas kami, perkenanan Tuhan turun atas kami. Dan biarlah kami menutup tahun dan menjejaki tahun yang baru dengan favor of God lebih lagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi biar renungan-renungan ini menjadi sebuah motivasi hatimu untuk kau mau hidup untuk Tuhan lebih lagi. Sekali lagi selamat menutup tahun di tahun ini. Dan selamat membuka tahun yang baru bersama dengan Tuhan, saudaraku. Jangan kendor, semakin gila-gilaan sama Tuhan, semakin nekat sama Tuhan. Maka saya punya hashtag satu, nekat yuk. Nah itu nekat, semakin nekatnya double portion untuk Tuhan di tahun depan. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati hidupmu dan stay holy. Tuhan memberkati.